Ujian terbuka, program doktor, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, bagi Saudara Promovendus Uswatun Hasanah akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada pagi hari ini, kami mohon selain tim penguji dan Promovendus, selama ujian terbuka berlangsung, untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video dan gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Ibu Wuri Handayani MSI MA PhD, Sekretaris Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Promovendus Saudara Uswatun Hasanah dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu saya akan membacakan ketentuan ujian terbuka doktor dengan sistem daring pada pagi hari ini. Pertama, ujian akan berlangsung selama 60 menit, dibagi 8 orang penguji, sehingga masing-masing kurang lebih akan mendapatkan waktu sekitar 7,5 menit. Lama ujian akan dihitung sejak promotor atau penguji mulai mengajukan pertanyaan. Pemberian waktu akan kami atur dan nanti akan muncul di dalam video saya untuk timernya. Yang kedua, pertanyaan mohon agar diajukan satu persatu, tidak 3 atau 4 pertanyaan sekaligus. Apabila menurut Bapak Ibu jawaban dianggap berkepanjangan, saudara bisa menghentikan. Ketiga, pertanyaan akan dimulai dari promotor, dilanjutkan dengan kopromotor, tim penilai, dan terakhir tim penguji. Selanjutnya saya perkenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi Promovendus Saudara Uswatun Hasanah. Tim penguji terdiri atas 1. Bapak Sony Warsono Mahfis PhD sebagai promotor sebagai anggota. Kedua, Profesor Dr. Slamet Sugiri MBA, kopromotor sebagai anggota. Ketiga, Ibu Zuni Barokah MCom PhD, kopromotor sebagai anggota. Keempat, Bapak Profesor Suwarjono MSc PhD, tim penilai sebagai anggota. Kelima, Bapak Setiono MBA PhD, tim penilai sebagai anggota. Keenam, saya sendiri, tim penilai sebagai anggota. Ketujuh, Bapak Irwan Taufik Ritonga, MBus PhD, tim penguji sebagai anggota. Kedelapan, Ibu Dr. Diah Ekasari Sekar Jatiningsih MSc, tim penguji sebagai anggota. Saya sendiri, Wuri Handayani, Sekretaris Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sebagai Ketua Sidang. Selanjutnya saya persilakan Bapak Sony Warsono Mahfis PhD selaku promotor untuk memperkenalkan calon doktor dan nanti dilanjutkan dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dan nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan penguji berikutnya. Monggo Pak Sony, waktu saya berikan. Terima kasih kepada Ibu Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, izinkan saya memperkenalkan diri saudara Promovenda. Nama lengkap adalah Uswatun Hasanah, jabatan fungsional asisten ahli, dan informasi yang lainnya cukup privat. Alamat kantor di FIB Unsud Jalan HR Bunyamin Grendeng, Purwokerto, gitu ya. Kemudian riwayat pendidikan sebelumnya yaitu jenjang S2 dari Universitas Jenderal Sudirman bidang ilmu akuntansi, dan kemudian S1-nya ada juga dari Universitas Jenderal Sudirman bidang studi akuntansi. Kemudian informasi terkait dengan pengalaman penelitian, pengabdian, artikel ilmiah, maupun
maupun pemakalah seminar juga tersedia di sini. Hanya informasi tentang pendidikan pengajaran ini mungkin yang bisa ditambahkan ini. Kemudian riwayat pekerjaan dari rasanya ini mulai dari asisten laboratorium akuntansi hingga sekarang menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSUD. Riwayat organisasi saya kira tidak perlu saya sampaikan. Saya izinkan saya mengawali pertanyaan kepada saudara Promovenda. Semoga Promovenda sehat. Ya. Bisa disebutkan judul atau tema dari disertasi yang Anda tulis, saudara Promovenda. Baik, terima kasih Pak Tony Office PH. Tema atau judul disertasi saya adalah pendekatan perancah dalam pembelajaran penjurnalan transaksi bisnis berdasarkan Cognitive Load Theory atau CLT pada pembelajar awal akuntansi studi eksperimen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSUD. Ada beberapa pertanyaan ya yang terkait dengan judulnya saja. Ini mungkin saya ambil yang tengah dulu. Mengapa saudara Promovenda itu punya kepedulian terkait dengan penjurnalan nanti ya, yang itu sudah sangat-sangat lama di akuntansi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama saya melihat fenomena bahwa seorang akuntan ini kan memang harus menguasai inti dari pekerjaan atau profesi akuntan, yaitu menyusun laporan keuangan. Nah, dalam proses penyusunan laporan keuangan itu didahului dengan proses penjurnalan, sehingga penjurnalan di sini memiliki peran penting ya untuk pemahamannya sejak awal mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Di samping itu, walaupun nanti dalam pelaksanaan atau penyusunan laporan keuangan sudah dibantu dengan teknologi berupa komputerisasi akuntansi menggunakan aplikasi akuntansi, itu bukan dia kan hanya mesin ya, tetap nanti dibutuhkan keahlian dari akuntansi, orang yang berprofesi di akuntansi untuk bisa menangani ketika terjadi kesalahan dalam laporan keuangannya, menelisik kembali ke awal terjadinya transaksi. Kemudian kalau kenapa di pembelajar awal, karena akuntansi ini banyak cabangnya. Jadi setelah melalui dari mata kuliah akuntansi pengantar, di mana pelajaran penjurnalan ini diberikan, masih akan menempuh mata kuliah berikutnya yang menjadi cabang-cabang akuntansi itu sendiri. Begitu. Pertanyaan yang kedua terkait dengan judul, masih terkait dengan judul. Dia ada kata perancah, itu bisa dibuat ilustrasi bagi awam, itu maksudnya perancah itu apa dan kemudian manfaatnya dalam kaitannya dengan penjurnalan ini apa ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perancah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat ketika sedang membuat bangunan yang tinggi misalnya, atau melakukan pembersihan di bangunan tinggi karena tidak bisa menjangkau langit-langit semacam itu, sehingga diperlukan alat ya, semacam tangga. Di sini adalah perancah itu sendiri. Jadi untuk bisa mencapai nanti kalau sudah selesai tidak digunakan lagi. Ketika membangun juga begitu, dibangun perancah itu ketika selesai sudah tidak digunakan lagi. Jadi hanya nanti hasilnya adalah bangunan atau gedung tinggi tersebut. Nah, dalam pembelajaran untuk bisa mencapai kepada pemahaman yang sama ya, atau hampir sama dengan pengajarnya, pembelajar ini bisa diberikan alat bantu. Yang ini tentu ketika diberikan sampai si pembelajar ini bisa melakukannya sendiri tanpa menggunakan alat bantu itu lagi. Nah, dalam hal penjurnalan ini saya menggunakan perancahnya berupa persamaan akuntansi. Nah, ketika mempelajari penjurnalan, nanti
si pembelajar ini menuliskan dulu efeknya terhadap persamaan akuntansi, sehingga dia bisa memastikan posisi dalam penjurnalan itu, misalnya debit kreditnya, kemudian nama akunnya itu sudah tepat. Nah, nanti kalau dia sudah bisa sendiri, dia tidak akan menggunakan perancah tersebut, tidak perlu menuliskan lagi ke persamaan akuntansinya, langsung menuliskan ayat jurnalnya. Jadi kalau harapannya sudah paham mengenai penjurnalan, seorang pembelajar akuntansi itu akan langsung membuat jurnal tanpa melalui proses penulisan atau melihat pengaruhnya di persamaan akuntansi. Demikian. Dan ini juga ada penjelasan terkait dengan teori kognitif load theory. Ini bagaimana teori ini bisa mencoba menjelaskan tentang isu yang diangkat oleh saudara Promovenda. Ya, baik, terima kasih. Nah, kenapa saya menggunakan kognitif teori? Karena selama ini dalam pembelajaran penjurnalan dan akuntansi secara umum, ya menggunakan teori-teori lama dalam pembelajaran seperti konstruktivisme, dan belum ada yang melihat ke dalam otak itu sendiri. Jadi bagaimana mekanisme di otak. Nah, dalam CLT membagi ruangan di otak itu, ada working memory, ada long term memory. Nah, ketika belajar, bagi pembelajar awal, di memori working memory-nya itu tentu akan penuh ya dengan bermacam-macam potongan informasi. Nah, sedangkan bagi pembelajar awal itu di long term memory-nya masih sedikit tersimpan, atau yang potongan informasi ini disebut dengan skema, masih sedikit tersimpan skema. Nah, dalam hal penjurnalan, ya, karena penjurnalan ini termasuk dalam kegiatan yang kompleks, karena dalam ketika akan menjurnal banyak sekali potongan informasi yang harus dimiliki oleh seorang pembelajar. Misalnya bagaimana aturan debit kredit, kemudian pengertian tentang akun, ya, kemudian nanti secara teknis menuliskan jurnalnya dan sebagainya. Jadi banyak yang potongan-potongan informasi itu yang kalau bagi pembelajar yang expert atau yang sudah mahir, potongan informasi itu sudah tersimpan di long term memory. Ketika mau menjurnal itu tinggal manggil, memadukan, sehingga itu bukanlah sesuatu yang kompleks. Tapi bagi pembelajar awal tentu ini menjadi kesulitan tersendiri, karena tadi harus melalui proses memahamkan dulu potongan-potongan memori, dan menurut CLT itu harus dikirim dulu ke long term memory. Dan ketika semua masih menjadi working memory, ada 3 komponen dalam working memory tersebut. Ada intrinsik, ada komponen memori intrinsiknya, ada yang ekstrani dan juga Jermani. Untuk muatan pembelajarannya itu sendiri yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dikurangi adalah yang intrinsik memori. Ya, sedangkan yang bisa dikurangi adalah yang Jermani, pengulangan dan ekstrani. Karena waktunya sudah habis. Okay. Ini saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Waktunya habis. Baik, berikutnya monggo Bapak Profesor Dr. Slamet Sugiri, MBA. Sepertinya masih mute, Bapak. Oke, terima kasih Bu Ketua atas waktu yang diberikan. Ini saya kesulitan karena pakai headset nih. Oke. Ya, pertama saya sampaikan selamat dulu kepada Saudari Promovenda ya, yang sudah sampai kepada tahapan ini. Oke, semoga sukses ya. Amin. Oke. Sekarang pertanyaannya ya, yang pertama. Jadi yang saudara teliti itu pembelajar apa pembelajar? Kok tadi bolak-balik beda-beda? Pembelajar. Kalau pembelajaran pakai B apa? Menuju ke orangnya pembelajar. Kalau pembelajarannya pembelajaran.
Berarti dosennya kalau gitu. Pembelajaran Dosennya, sistemnya, oh dosennya pengajar. oh, nanti kamu bisa dimarahi Pak Suwarjono itu. Kalau dosennya itu pembelajar, kalau siswanya atau mahasiswanya itu pembelajar. Di disertasi Anda juga Anda bolak-balik itu. Kadang mengatakan pembelajar, kadang mengatakan pembelajar. Saya bingung yang mana. Atau nggak usah pakai istilah itu, sebenarnya yang mana? Mahasiswanya apa dosennya? Pembelajar dosen, mahasiswanya maaf. Oh, mahasiswanya. Ya, oke. Yang kedua, tadi disebutkan apa namanya tadi, studi awal ya. Studi awal ya. Jadi pada waktu belajar paling awal. Yang dimaksud pembelajar apa? Belajar studi awal itu yang mana itu? Pada saat di mana? Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pembelajar awal di perguruan tinggi yang saya maksud adalah mahasiswa semester 1. Oh, jadi memang studi awal mahasiswa perguruan tinggi atau siapapun yang belajar awal itu? Mahasiswa semester 1 Oke. perguruan tinggi. Oke. Nah, ini terkait dengan pendidikan atau pengajaran yang pernah mereka alami ya, mereka peroleh di SMA atau di SMK, kalau zaman dulu SMEA gitu. Ya, apakah di antara subjek itu terdapat orang-orang yang dulu pernah mengalami belajar akuntansi atau tata buku sebelumnya ya? Ya, terima kasih Prof. Jadi saya menggunakan mahasiswa semester 1 di Unsud dan memang beragam Prof. Ada yang dari SMA negeri, ada yang SMA umum maksudnya, ada yang dari SMK. SMK-nya juga nggak selalu dari jurusan akuntansi, ada yang non akuntansi. Jadi sangat beragam. Yang akuntansi. Berarti kemungkinan ada pengaruh regresi dong. Karena mereka sudah mengenal duluan. Jadi ketika diajar dosen mengenai persamaan akuntansi, sebetulnya mereka itu yang tadi sudah belajar di SMA atau di SMK gitu, berarti sudah mengetahui bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pengaruh PAE itu ya, perancah yang pakai PAE itu murni gitu, tidak dipengaruhi sendiri oleh pembelajaran di masa sebelumnya. Bagaimana peneliti itu menghilangkan pengaruh itu atau menyingkirkan pengaruh itu? Baik, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi ketika melakukan penelitian itu saya membuat semacam pretest dulu pertanyaan yang untuk menilai kesamaan pengetahuan. Jadi pada awalnya saya harus menganggap dulu mereka memang belum punya pengetahuan tentang akuntansi, walaupun tadi tidak menampik kemungkinan memang sudah belajar di tingkat SMA dulu. Nah, tapi sering berjalan waktu ya saya pikir juga adalah yang lupa-lupa mungkin ada ya, sehingga ketika dikumpulkan jawaban-jawaban mereka kemudian dilakukan pengujian untuk demografi responden seperti itu, partisipan itu tidak mempengaruhi hasilnya begitu, Prof. Enggak, maksudnya begini. Yang tidak mempengaruhi apa? Pengalaman mereka begitu. Ya, dari demografi responden itu selain latar belakang, kemudian juga tadi semacam pretest saya berikan pertanyaan-pertanyaan ringan terkait kemampuan dasar matematikanya, bahasanya, kemudian juga pengetahuan tentang akuntansi. Nah, di situ hampir sama untuk respondennya rata-rata gitu ya, tidak terlalu ada yang menunjukkan bahwa dia sangat paham akuntansi. Berarti nggak ada gunanya ya mereka belajar akuntansi di SLTA? Ya, tetap ada, insya Allah tetap. Nah, itu kan punya pengaruh. Punya pengaruh pada hasil Anda gitu. Betul. Iya, berarti punya pengaruh, Prof.
Bagaimana Anda bisa mengatakan kepada orang lain bahwa penelitian Anda itu valid itu? Ya, dengan dari awal tadi mencoba mengumpulkan informasi awal tentang responden, kemudian melakukan pengujian, kemudian juga membatasi karena kita juga waktu melaksanakan penelitiannya ini kan menggunakan metode daring ya, Prof gitu, sehingga banyak yang kita lakukan juga untuk membatasi tentang responden ini. Ya, maksud saya begini, itu kan tadi kan kata Anda ada yang short term memory, ada yang long term memory, ya kan? Mereka pasti menggunakan itu, tinggal manggil saja tadi katanya. Jadi sebenarnya kalaupun tidak ada treatment, ya mereka bisa juga menjawab. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kemudian saya memberikan pertanyaan lanjutan untuk mengevaluasi setelah selesai melakukan eksperimen itu, menanyakan bagaimana sebetulnya menurut mereka gitu ya, persepsi mereka tentang materi di akuntansi ini, apakah cukup sulit atau dan seterusnya gitu. Ya, dari situ mungkin Prof. Oke deh. Pertanyaan berikutnya, ini mengenai statement Anda itu di dalam disertasi ya. Anda kan mengatakan bahwa penggunaan perancah persamaan akuntansi dalam penelitian Anda itu hanya sebagai alat pedagogis. Sehingga Anda tidak membahas tentang teori atau rasionalitas yang mendasari akuntansi berbasis aljabar. Padahal perancah itu bagian pokok ya di dalam disertasi Anda. Judulnya aja pakai perancah. Kenapa nggak pakai teori gitu? Yang perancah berbasis apa? Dengan pendekatan aljabar. Keterangannya bagaimana? Apa itu tidak bertentangan dengan judul gitu? Ya, baik Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang saya maksud di keterangan tersebut, saya tidak membahas terlalu rinci mengenai teori di belakang penggunaan persamaan akuntansi berbasis aljabar atau yang sudah dikenal lebih dulu dengan istilah akuntamatika misalnya. Tidak membahas ke sana, hanya menggunakan persamaan ini sebagai alat membandingkan. Jadi di eksperimen ini kan saya membagi ke dalam 4 kelas. 4 kelas, di kelas pertama menggunakan persamaan akuntansi yang standar, yang itu yang diketahui sejak dulu ya, yang kemudian yang saya selain menggunakan persamaan akuntansi kan juga menggunakan untuk materi tersebut ada yang dibatasi pengenalan transaksinya itu. Dibatasi itu maksudnya dikenalkan dulu transaksi yang berkaitan dengan akun-akun yang dilaporkan dalam neraca. Kemudian baru ditambahkan transaksi yang terkait dengan ketika di jurnal itu akun-akunnya yang dilaporkan di laba rugi. Itu yang di kelas pertama. Di kelas keduanya masih menggunakan persamaan akuntansi standar. Kemudian untuk skupnya transaksi itu diperluas, maksudnya langsung semua transaksi diperkenalkan, ya baik itu yang akunnya nanti dilaporkan di neraca maupun di laporan laba rugi. Nah, kemudian di kelas yang ketiga atau kelas C, nah itu saya menggunakan persamaan akuntansi berbasis aljabar dalam menjelaskan penjurnalan ini. Kemudian lingkupnya tadi yang terbatas, yaitu dikenalkan dulu transaksi yang akunnya dilaporkan di neraca, baru kemudian yang dilaporkan di laporan laba rugi. Dan kelas yang keempat terakhir adalah menggunakan persamaan berbasis aljabar tadi, kemudian yang diperluas, jadi langsung dikenalkan semua jenis transaksi, baik itu nanti melibatkan akun yang dilaporkan di neraca maupun di laporan laba rugi. Apakah ada dugaan bahwa penggunaan persamaan aljabar yang diperluas itu lebih baik daripada lainnya? Ada dugaan seperti itu apa tidak? Dugaan awal begitu, Prof. Jadi kalau menurut CLT,
kalau sudah dikenalkan semua di awal kan sudah terbangun skemanya tadi di memori jangka panjang, sehingga nanti dengan ada pengulangan dipanggil lagi, tinggal dipanggil lagi menghubungkan ya. Jadi tidak memenuhi working memory pada saat itu, harus memunculkan ya. Kemudian dengan posisi di persamaan akuntansi berbasis aljabar ini yang di mana biaya diletakkan sebelah kiri sehingga sebelah kiri itu akan positif semua, di sebelah kanan juga positif semua. Kemudian dengan meletakkan biaya di sebelah kiri ketika bertemu transaksi pembayaran biaya misalnya, maka biaya akan bertambah, dicatat sebelah kiri itu sudah sama gitu. Jadi pola pikirnya udah sama sebelah kiri dibandingkan ketika menggunakan persamaan yang standar di mana biaya diletakkan sebelah kanan, ketika mau mencatat pertambahan biaya harus menambah lagi memikirkan lagi bahwa itu biaya sebelah kanan, tapi nanti ketika bertambah nyatatnya tidak di sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Jadi ada step yang lebih panjang di otak itu, di memori kerjanya. Ya, yang menurut pandangan saya kalau dari berdasarkan CLT tadi, dugaan ini menguatkan dugaan kalau menggunakan persamaan akuntansi berbasis aljabar itu akan memudahkan pemahaman, jadi memudahkan transfer pengetahuannya tadi dari working memory ke long term memory. Seperti itu. Ya mengapa? Mengapa kamu memudahkan itu? Kan ada dugaan itu. Dugaan kan tidak sembarangan, harus berbasis pada teori. Jadi gimana teorinya atau argumennya? Mengapa kalau yang persamaan akuntansi ekspansian itu ya, itu lebih memudahkan itu. Pertanyaan terakhir, Bu. Oh, enggak. Ya, saya senang sih. Berakhir tugasnya. Nah, argumennya gitu. Gimana argumennya? Oh, enggak ada. Bahkan Anda menyatakan dalam disertasi ini enggak pakai argumen gitu. Bisa dijawab singkat aja? Ya, secara ringkas seperti itu. Dan dari penulis sebelumnya atau yang saya baca itu seperti itu, jadi tidak ada konflik di otak itu ya, jadi meringankan kerja otak gitu. Itu. Oh, dasarnya yang CLT tadi ya? Ya, CLT. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu Haji. Oke, terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Monggo Bu Ketua. Matur nuwun Pak Slamet Sugiri. Monggo berikutnya Bu Zuni Barokah. Baik, terima kasih Bu Ketua Sidang, Bu Rihandayani. Selamat pagi Bu Uswatun, semoga sehat walafiat. Amin, selamat pagi ya. Bu Zuni. Nah, ini terkait dengan disertasi yang sudah ditulis. Ini ada statement ya yang menyampaikan bahwa studi ini mengatasi keterbatasan riset-riset terdahulu, salah satunya dari Phillips dan Heiser 2011, dan juga penelitian lainnya. Bisa dijelaskan keterbatasan apa ya yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dan kemudian bagaimana penelitian ini mengatasi keterbatasan tersebut. Silahkan Ibu Uswa. Terima kasih atas pertanyaan Bu Zuni Barokah MKMD. Jadi yang menjadi dasar bacaan saya ketika memulai riset disertasi ini, tulisannya Phillips dan Heiser 2011 yang sudah meneliti penggunaan persamaan akuntansi sebagai perancah atau scaffolding. Dari penelitian tersebut diketahui kalau menggunakan perancah sebelum membuat jurnal itu sangat membantu, sehingga saya gunakan itu. Tapi bedanya penelitian saya ini dengan penelitian Phillips dan Heiser adalah persamaan akuntansi yang digunakan. Tadi karena ada pemikiran menurut CLT ini akan lebih meringankan, sehingga saya gunakan perbedaan dari riset saya ini dengan riset Phillips dan Heiser adalah persamaan akuntansi yang digunakan. Kalau yang Phillips dan Heiser menggunakan persamaan akuntansi standar, saya menggunakan persamaan akuntansi berbasis aljabar. Kemudian yang kedua, Phillips dan Heiser itu melakukan penelitiannya eksperimen, field eksperimen, ya, di mana ada keterbatasan yang
menurut Philip Heiser sendiri ada kesulitan mengkontrol partisipan begitu, sehingga saya melakukan penelitian disertasi saya menggunakan eksperimen laboratorium untuk supaya lebih bisa tadi mengkontrol partisipan. Yang saya ingat dua itu, Bu, ya. Oke, baik. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, sehingga apa sebenarnya menyambung dari pertanyaan sebelumnya ya Pak Sony dan Prof. Slamet Sugiri, apa urgensi dari penelitian Anda ini? Mengapa ini penting sekali? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kaitannya penelitian ini nanti untuk desain pembelajaran atau desain instruksional ketika memberikan pembelajaran tentang penjurnalan gitu. Oh ya, tadi yang ketiga itu terkait ya sumber buku gitu ya, Bu. Jadi dengan harapannya melalui riset ini kita mempunyai alternatif untuk membantu pembelajar itu memahami tentang penjurnalan. Ya, karena tadi pentingnya penjurnalan, karena dari ini menjadi basic untuk bisa membangun kelanjutannya dari akuntansi. Seperti itu kurang lebih, Bu. Oke, jadi itu urgensinya ya. Kemudian Anda sampaikan juga bahwa penelitian ini menggunakan desain eksperimen laboratorium yang itu lebih baik dari desain eksperimen lapangan. Kalau dalam konteks penelitian Anda ini, apakah memang bisa dimungkinkan ada desain eksperimen lapangan? Untuk eksperimen lapangan, ya karena menggunakan mahasiswa sebagai respondennya atau partisipannya, tentu lapangan bisa ya dilakukan di kelas begitu. Oke, jadi artinya menjadi sama ya desain eksperimen lapangan dan laboratorium, tidak? Atau apa sebenarnya kelebihan atau perbedaannya dengan desain eksperimen laboratorium? Nah, kalau untuk yang desain laboratorium ini, tadi saya sampaikan ini bisa lebih mengendalikan partisipan. Jadi dari sisi pelaksanaannya yang lebih ada batas waktu dan ruang gitu dibanding yang field itu. Kalau yang field kan berarti ketika perkuliahan misalnya tatap mukanya ada 7 kali, nah itu ada terjeda begitu. Kalau yang eksperimen yang laboratorium ini saya mengkondisikan hanya dalam hitungan menit, berapa menit gitu ya, dalam satu pertemuan itu katakanlah misalnya 1 jam misalnya, 1 jam itu sudah dibagi untuk pemberian pretest di awal, kemudian mereka menyimak materinya melalui video ya, karena kita melakukannya secara daring, laboratoriumnya secara virtual begitu. Jadi ada waktu untuk menyimak, kemudian dikasih soal lagi, menyimak lagi materi, kita bagi dalam 3 tahap, dan terakhir baru menguji kompetensinya dan kemudian meminta feedback dari mereka dari pelaksanaan eksperimen tersebut. Baik, nah disampaikan juga di dalam disertasi bahwa untuk teknik pengumpulan data tadi menggunakan desain eksperimen laboratorium dengan menggunakan LMS dan Zoom Cloud Meeting ya. Dan kita tahu bahwa mahasiswa ketika mengerjakan dengan menggunakan LMS dan Zoom Cloud Meeting itu bagaimana kita mengontrol bahwa memang benar mereka mengerjakan sendiri tanpa diskusi sehingga hasilnya itu benar-benar valid. Itu bagaimana dalam konteks ini, Ibu Uswa? Jadi sejauh pengamatan saya dan tim gitu dengan tim asisten itu, kita minta mereka masuk Zoom tadi untuk melihat memang mereka fokus pada yang materi begitu ya, materi dan pekerjaan menjawab soal dan seterusnya, jadi tidak membuka yang lain. Makanya diminta mereka join Zoom. Kemudian mereka juga diminta menggunakan laptop untuk memudahkan
membuka LMS-nya itu karena harus menyimak video dan seterusnya. Jadi di awal kita sampaikan seperti itu dan memohon mereka untuk bisa bekerja sama dengan kita, maksudnya yang kita mengikuti arahan kita begitu, untuk tidak membuka materi lain tapi melainkan konsentrasi kepada materi eksperimen kita. Oke, artinya Anda merasa sudah cukup mengontrol kejujuran mahasiswa dalam mengerjakan eksperimen tersebut ya. Baik, pertanyaan terakhir mungkin hasil apa yang paling penting dari penelitian disertasi ini menurut Anda? Ya, yang pertama bahwa memang setelah dilakukan pengujian yang saya duga lebih efektif begitu menggunakan persamaan akuntansi berbasis aljabar ternyata tidak ada bedanya. Jadi sama dengan penggunaan persamaan akuntansi yang standar. Jadi mau di kelas A, B, C, D tadi ya hasilnya ya hampir mirip begitu. Namun demikian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan yang niat di awal adalah penggunaan persamaan akuntansi berbasis aljabar bisa sebagai alternatif pengajaran gitu, pembelajaran itu bisa dilakukan gitu, sehingga misalnya karena saya melakukan eksperimen di Unsud ini. Nah, selama ini di Unsud ini hanya mengenal persamaan akuntansi yang standar saja. Buku bacaan atau literatur yang digunakan juga kebanyakan itu masih menggunakan persamaan akuntansi standar. Nah, padahal ada alternatif buku-buku lain yang tadi bisa menggunakan persamaan akuntansi berbasis aljabar misalnya. Ini kan bisa jadi alternatif karena kan tadi tidak semua orang punya basic yang sama dan sebagainya, sehingga kalau ada alternatif kan, kalau yang A nggak bisa, barangkali yang B bisa. Ya. Namun hasilnya sama begitu ya, Bu. Ya. Oke, baik. Saya kira cukup dari saya ya. Saya kembalikan kepada Bu Ketua. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, berikutnya monggo Prof. Suwarjono. Langsung saja saya bertanya. Saya tidak menanyakan disertasinya karena saya sudah membaca disertasinya, sudah mengusulkan macam-macam, ya tidak ada disertasi yang sempurna. Saya ingin menguji pemahaman Anda karena Anda mengutip beberapa bacaan ya. Saya tidak membaca kembali disertasi Anda, tapi saya membaca ringkasan. Ya. Dan saya membaca catatan di ringkasan itu. Oke. Dikatakan bahwa ada akuntansi berbasis aljabar, ada yang disebut akuntansi dasar. Apakah yang akuntansi dasar itu tidak berbasis aljabar? Terima kasih, Prof. Untuk penggunaan persamaan akuntansi sendiri, kalau yang saya lihat, ini kan mirip ya dengan bukan persamaan. Mirip. Iya, atau memang ya? Artinya memang iya. Betul. Kok mirip gimana persamaan ya? gitu ya, Prof. Iya. Jadi menggunakan persamaan yang kita kenal di pelajaran matematika atau aljabar gitu. Jadi ya begitu, Prof. Apa bedanya matematika dan aljabar? Aljabar itu sebetulnya bagian dari matematika gitu ya. Matematika lebih luas. Ada di situ hitung-menghitung, ada pelajaran tentang simbol-simbol, matematika. Tapi kalau aljabar ini kaitannya dengan mengapa saudara sebut aljabar? Tidak berbasis matematika sehingga bisa disebut apapun yang pakai matematika. Karena fokus di persamaannya saja, Prof. Nah, apakah itu persamaan matematika atau persamaan aljabar? Persamaan aljabar. Oke. Kalau gitu ada misnomer enggak dengan menyebut akuntansi matematika? Tahu namanya misnomer? Sudah tahu bedanya unggas dan ayam? Unggas itu kelas di atasnya ayam kalau nggak salah ya, Prof. Okay. Jadi di bagian unggas itu ada ayam, ada burung, itu unggas. Jadi kalau saudara bicara ayam, lalu ayamnya diganti unggas, tepat nggak? Sedang bicara ayam loh yang spesifik begitu ya, Prof. Diganti yang umum. Ya tergantung konteks nanti kalimatnya bagaimana, Prof. Oh ya bukan begitu. Kita bicara konsep kok.
Oke. Saudara membuat pernyataan di halaman 8 itu. Ya. Di ringkasan saya kira semua membaca itu. Ya. Jadi bahkan mengutip saya itu, ya, padahal kutipan itu tidak lengkap ya. Bahwa persamaan akuntansi sebagai hubungan fungsional antar akun ini setelah kita membuat sesuatu sebelumnya. Padahal sebenarnya bukan itu. Nah, pertanyaan saya, sebenarnya yang saudara bahas itu persamaan aljabar pada level teknis atau pada level konseptual? Ketika persamaan akuntansi ini digunakan sebagai perancah, saya pikir adalah level teknis persamaan akuntansi. Nah, apakah pembelajaran akuntansi langsung diajari masalah teknis seperti yang dikatakan Profesor Sugiri tadi? Sehingga tidak perlu tahu mengapa begitu. Kalau menurut saya ya mengapanya hanya sedikit saja kulitnya, tapi akan lebih banyak dibahas mengapanya tentang akuntansi itu nanti di mata kuliah berikutnya di teori akuntansi yang akan lebih detail begitu. Jadi untuk pengenalan. Karena tujuannya ya, itu sudah saudara katakan di disertasi. Karena tujuannya itu keterampilan, saya sebut keterampilan menjurnal. Keterampilan. Oke. Itu levelnya teknis atau konseptual? Iya, jadi pada awalnya teknisnya dulu dikuasai, tapi setelah itu baru konsep. Kalau teknisnya dikuasai itu, berarti sasarannya menghafal. Lalu perancah itu adalah alat supaya mudah menghafal. Kalau saya mengatakan begitu, setuju enggak? Mau sebagai alat untuk memahamkan? Bukan memahamkan, tapi memahamkannya kan melewati teori. Sehingga yang penting saudara bisa menjurnal, terampil menjurnal, kan begitu. Nah, terampil menjurnal kalau dengan menggunakan CLT sebenarnya juga tidak berhubungan, ya, tapi menghafal. Tahu itu artinya dalam itu menghafal. Kalau ada transaksi ini. Setuju dengan komentar? Bisa jadi, Prof. Ya. Bukan sudah jadi, tapi sudah jadi itu valid bisa atau enggak jadi. Atau tidak. Kalau boleh jadi itu ya mungkin, nah, jawaban mungkin itu tidak menjelaskan. Sekali lagi, apakah tuduhan saya benar bahwa dengan perancah yang sudah disebut berbasis aljabar itu sebenarnya memudahkan mahasiswa menghafal? Karena levelnya teknis. Nah, pertanyaan ini yang harus dijawab. Ya. Jadi CLT itu ya untuk bunga-bunga, kalau harus menulis, masukkan jurnal ya harus begitu. Padahal kognitif, load theory itu kognitifnya itu adalah sebenarnya kemampuan bernalar yang disebut kognitif. Orang tahu sesuatu itu ada proses kognitif, yaitu mulai dari hanya tahu, lalu ingin tahu mengapa begitu, itu level comprehension. Kalau menggunakan Bloom, setelah itu comprehension, lalu dia bisa melihat dunia nyata. Oh, hubungan antara apa yang dipahami dengan dunia nyata itu namanya applications. Lalu sampai ke ada berbagai hal yang mirip-mirip, saudara dapat melakukan sintesis. Tapi sebelum sintesis, saudara mampu analisis. Nah, yang terakhir kemampuan generalisasi itu ya kognitif. Nah, pertanyaan saya, apakah persamaan aljabar itu yang berbasis aljabar itu ingin menghilangkan kognitif ini, sehingga saudara berargumen implisit dengan teori itu, persamaan berbasis aljabar itu lalu lebih mudah dipahami. Saya kira bukan dipahami, lebih mudah dihafal sehingga menjadi mekanis. Ini tuduhan saya. Bagaimana pendapat Anda? Jadi saya tidak 100% menguji disertasi Anda. Baik, tapi argumen Anda. Baik, terima kasih Prof. Jadi menurut pandangan saya ini dari berdasarkan CLT itu tadi ya Prof, karena pemahaman seorang itu kan diperoleh ketika sudah berhasil mentransfer potongan-potongan informasi itu ke dalam memori jangka panjangnya. Tadi untuk bisa memindahkan. Tapi ini jangka pendek. Kalau jangka panjang itu nanti kan dikuatkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain, sehingga apa yang dulu kelihatannya membingungkan, ternyata oh ini. Tapi sudah tidak bingung, tidak ingin mencari itu. Ya, jadi awalnya kan melewati memori working memorinya dulu ya, Prof.
di Kan working memory itu baru sekedar nanti memori, ditransfer tapi ke long proses. term memory. Nah, Ya. ini kita mendesain bagaimana pembelajaran yang supaya working memory tadi yang terdiri dari 3 muatan tadi tidak overload gitu. Ada intrinsik, ada ekstrani, dan ada Jermani. Di mana yang intrinsik itu yang tidak bisa dikurangi. Jadi misalnya tadi pengetahuan yang harus dimiliki untuk bisa menjurnal, ada aturan debit kredit, ada pengertian dari akun-akun sendiri, kemudian nanti bagaimana menuliskan jurnalnya dan seterusnya, itu yang tidak bisa dikurangi harus dipahami kan. Tapi, gitu. Nah, yang sedangkan kalau yang tidak lain pakai teori apa CLT, kira-kira apa yang membuat Anda menghipotesiskan itu bahwa yang alternatif ini punya potensi lebih baik tanpa pakai CLT lah? Kalau tanpa CLT, kebetulan saya ya suka matematik gitu ya, Prof. Jadi begitu ada sebutan matematik gitu, jadi lebih tertarik melihat dan merasanya itu lebih mudah gitu. Apa kelemahan kalau tidak pakai CLT dan sebagainya yang disebut dengan persamaan standar? Kalau yang standar ya jadi kaitannya dengan ya, apa yang saudara sebut dengan ekspansian. Betul. Jadi di level konsepnya menurut saya ini kan kedua persamaan ini punya konsep awal yang berbeda ya. Standar itu yang standar kita mendasarkan pada konsep kesatuan usaha. Sedangkan di persamaan akuntansi berbasis aljabar konsepnya adalah hukum dana gitu. Nanti jadi dulu, tetap ada konsepnya. Nanti dulu. Ya. Apakah di yang berbasis aljabar itu tidak ada kesatuan usaha yang dibahas? Ya, tetap ada, tapi yang menjadi utama untuk pemahaman persamaannya dulu itu, Prof. Memahami persamaan. Jadi teknis ya, supaya bisa menjurnal kan begitu kan? Iya. Karena untuk menjurnal itu kan harus tahu debit kredit. Betul, betul. Nah, mengapa? Alasan yang sebenarnya karena saudara di sini menyebut dalam matematika atau angka negatif tidak dapat dicampur dengan angka positif. Apa begitu? Lalu itu menjadi alasan mengapa harus dipindah yang B itu ke kiri lalu diberi nama lain, itu kan sudah sebut di situ. Tapi di luar itu yang saya lihat tadi konsepnya bahwa menggunakan hukum dana. Nah ini juga ada masalah lagi. Itu saudara jadinya, juga mengatakan dana itu working capital. Salah satunya karena ternyata saya baca juga banyak dana apakah itu. Aset secara keseluruhan dapat disebut working capital? Yang beberapa rujukan sih hanya menunjuk aset lancar saja yang merupakan working capital. Itu kan jawaban. Oke. Lalu pertanyaan terakhir, saudara berargumen bahwa yang standar itu mengenalkan akuntansi A sama dengan L ditambah E. Nah, itu membingungkan mahasiswa. Karena apa? Karena kalau ada transaksi yang kompleks, sudah sebut kompleks tadi, yaitu pendapatan dan biaya tidak bisa dicatat. Apa benar? Ini yang mengajar akuntansi tolong tahu benar mengapa akuntansi dasar digunakan, lalu bagaimana akuntansi dasar mampu juga untuk menjawab pertanyaan yang namanya transaksi kompleks tadi, yaitu pendapatan. Lalu sudah sebut itu selama operasi. Jadi pertanyaan saya adalah apakah akuntansi dasar yang dikritik ini karena tidak dapat menjelaskan pembelajar untuk memahami secara konseptual pengaruh ya, pendapatan, adanya pendapatan terhadap persamaan akuntansi. Lalu saudara menyarankan bahwa pertama jangan diberi transaksi-transaksi yang mengandung pendapatan dan biaya kan begitu. Pertanyaan saya, apakah persamaan akuntansi dasar dapat juga untuk ya, menentukan pengaruh transaksi terhadap persamaan itu, terhadap kesamaan? Bisa enggak? Sehingga saudara dalam eksperimen menggunakan dulu yang sederhana. Pertanyaan terakhir ya, Prof. Ya, Prof. Ya sudah. Ya, jadi semua persamaan itu bisa. Hanya saja ketika saya membingkainya dengan CLT, ada yang jalur cepat, ada yang jalur lambat maksud saya gitu.
kalau menggunakan yang dasar berarti harus ada effort lagi, upaya lagi untuk tadi menjelaskan dulu bahwa di ekuitas itu terdiri dari atau bisa dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya begitu. Oke. Sehingga Pertanyaan terakhir sekali. Ya. Ini juga pengajar akuntansi terkecoh enggak? Kalau saudara mengatakan begitu bahwa P dan B itu sudah tulis di situ, itu independen. Bahwa pendapatan dan biaya itu dua hal yang independen. Ya, ketika menggunakan konsep yang berbeda itu jadi independen begitu. Ketika menggunakan konsep dana, nah itu juga termasuk. Nah, mengapa ada jurnal penutup? Jurnal penutup supaya nanti mau menyusun laporan keuangan untuk ekuitasnya, menghitung berapa ekuitas akhirnya ditutup ke laba. Jadi pendapatan dan biaya itu kalau gitu bagian dari ekuitas. Mengapa harus digabungkan lagi? Tolong belajar logika ya. Penalaran yang tidak mengandung salah nalar. Tolong belajar itu. Terima kasih, Bu. Sekarang mengomentari Pak Slamet Sugiri, dia menyebut nama saya tadi. Saya ini kan sudah dicemoohkan 25 tahun. Kalau ada istilah, wah itu kan Pak Suarjono. Nah, padahal itu ada di kamus Pak Slamet Sugiri. Ya. Departemen kita aja yang nggak mau mempengaruhi orang untuk memakai yang sebenarnya. Oh apa itu hanya istilah. Itu kan kita seperti itu. Ya. Jadi yang benar nanti dilihat di kamus ya. Pertanyaan itu yang tidak mudah. Anda memang pelajar pembelajar. Tapi saya setuju dengan Pak Sugiri bahwa pembelajar itu orang yang menyuruh orang belajar. Pembelajar ya. Nah, tolong dilihat di kamus, di KBBI lah. Jangan menurut Suarjono nggak ada artinya apa-apa. Terima kasih. Saya membela diri Pak Slamet Sugiri, matur nuwun. Matur nuwun Pak Suarjono. Baik, berikutnya kita masih punya banyak waktu lagi menguji lagi. Monggo Pak Setiono. Terima kasih Bu Ketua. Nanti tolong diingatkan kalau kepanjangan. Siap. Yang pertamanya ada 3 pertanyaan, mungkin satu persatu ya. Di halaman 1 di bawah pendahuluan, saudara mengatakan, saya kutip, kesulitan memahami penjurnalan ini berpotensi menyebabkan kegagalan dalam menempuh mata kuliah akuntansi pengantar pada umumnya. Nah, apakah saudara masih bertahan pada statement itu? Karena 3 pertanyaan berikutnya terkait dengan statement itu. Kesulitan memahami penjurnalan ini berpotensi menyebabkan kegagalan dalam menempuh mata kuliah akuntansi pengantar pada umumnya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, Anda masih bertahan dengan statement ini enggak? Mohon maaf Pak Setiono, yang kalimat terakhir tadi saya kurang dengar. Kesulitan memahami penjurnalan ini berpotensi menyebabkan kegagalan dalam menempuh mata kuliah akuntansi pengantar pada umumnya. Anda masih bertahan dengan statement itu enggak? Karena kalau tidak saya lanjutkan. Ya, saya menulis demikian. Enggak, Anda masih bertahan dengan statement itu atau enggak? Kalau iya, saya lanjutkan dengan pertanyaan. Kalau tidak saya lanjutkan. Masih pernyataan tersebut saya tulis di persamaan. Baik, pertanyaan pertama. Ya. Apakah pernyataan ini sudah diuji? Tolong jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Setiono. Dalam disertasi saya tidak menguji pernyataan tersebut. Oke, baik. Yang kedua, apa hal terburuk yang akan terjadi, resikonya ya, kalau belajar tanpa perancah? Baik, terima kasih. Tadi saya sampaikan untuk penggunaan perancah ini diberikan kepada pembelajar yang masih tahap awal. Ya, jadi itu hanya bagian bagaimana pembelajar atau pengajar membantu pembelajar untuk memahami materinya. Dalam hal penjurnalan ini bisa dibantu menggunakan persamaan akuntansi untuk menuliskan pengaruh terhadap akun-akun atau elemen-elemen dalam persamaan akuntansi, kemudian baru dituangkan ke dalam jurnal.
nantinya kalau sudah mahir karena seiring dengan pengulangan transaksi yang dibuat oleh pembelajar ini, maka tidak perlu melakukan hal itu lagi, tapi bisa langsung ketika ada transaksi langsung membuat jurnal transaksi saja. Begitu. Saya ulangi pertanyaan saya. Apa hal terburuk yang akan terjadi tanpa perancah? Hal terburuk yang tidak terjadi tanpa perancah. Apa hal terburuk yang akan terjadi bila belajar tanpa perancah? Apabila pembelajar belajar tanpa perancah, ini maka pembelajar atau pengajar harus ekstra ya mengajari gitu ya, mengulang-ulang ini kalau ada transaksi ini jurnalnya, karena langsung membuat jurnal gitu kan, debit ini akunnya, kemudian nilainya sekian, nanti di kredit sekian, itu akan terus-terus dibantu langsung ke sana gitu. Tapi kalau kita bantu dari untuk pemahaman menggunakan alat bantu persamaan ini, diharapkan sudah terbayang gitu secara otomatis. Jadi nanti tercipta otomatisasi ya di dalam CLT seperti itu, ketika memenuhi pengetahuan kemudian akan ditransfer ke memori jangka panjang, itu harus melalui pengulangan ya, sehingga nanti diperoleh pemahaman. Pertanyaan ketiga, tadi menjawab Ibu Juni, saudara menjawab bahwa hasilnya tidak ada bedanya ya. Jadi hasilnya tidak ada bedanya. Tolong konfirmasi ya tidak. Ya. Baik. Menurut saudara, dengan hasil yang tidak ada bedanya itu, perlukah pengajaran akuntansi di perguruan tinggi di Indonesia itu menggunakan perancah berbasis akuntansi berbasis aljabar? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ya, tadi juga saya sampaikan bahwa mahasiswa kita ini kan beragam begitu ya, terutama kalau di kampus Unsud ini yang saya mengabdi di sini. Kalau kita mendapati kita menggunakan metode A misalnya, kok kita kurang puas. Nah, ketika disodorkan alternatif lain, tentu boleh juga kita coba, karena ternyata dari penelitian ini kan, oh tidak ada bedanya, berarti kan bisa digunakan juga. Walaupun bukan harapan saya tadinya kan ini lebih efektif dibanding yang penggunaan persamaan akuntansi standar seperti itu. Ternyata tidak ada bedanya. Jadi tapi artinya tetap bisa digunakan. Artinya boleh dipakai, boleh tidak, Bu ya? Boleh begitu. Baik. Pertanyaan berikutnya, meletakkan elemen biaya di sisi kanan persamaan akuntansi, tetapi bertanda minus, itu bersifat fungsional. Artinya dalam rangka menjabarkan fungsi hubungan akun-akun akuntansi A sama dengan U tambah M, yaitu M itu diperluas dari P kurang B ditambah P kurang B. Sebagainya direpresentasikan di dalam laporan keuangan. Itu laporan keuangan kan begitu. Hubungan yang ditunjukkan oleh P minus B ini, ya, jadi kelihatan logis gitu. Selisihnya lah akan menambah modal. Jadi P itu baru akan menambah modal setelah dikurangi B. Bahkan kalau menghasilkan selisih negatif, bisa mengurangi M gitu. Kalau dipindahkan ke kiri, B itu tanpa menyertakan B akan sulit dipahami, itu menurut saya. Jadi kalau P dipindah ke kiri, itu lantas maknanya apa? Kaitannya apa dengan laporan keuangan gitu? Bukannya itu malah mempersulit gitu. Laporan keuangan jadi nggak logis gitu. Bagaimana menjelaskan itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi karena fokus dalam penelitian disertasi saya adalah pembelajaran penjurnalan, jadi memang tidak menyentuh ke arah sana. Tapi sebetulnya dengan dijelaskan hubungan antar laporan keuangan menggunakan alat bantu persamaan akuntansi itu masih tetap bisa dijelaskan begitu, Pak. Pertanyaan berikutnya. Ya. Pada halaman 7, paragraf baru 2, saudara menyebutkan, saya kutip, sayangnya belum ada riset yang menguji efektivitas persamaan akuntansi berbasis aljabar sebagai perancah dalam pembelajaran penjurnalan. Saya tidak memasalahkan kata-katanya, itu urusannya Pak Slamet tuh. Menurut saudara, bagaimanakah cara paling tepat untuk menguji efektivitas tersebut? Jelaskan.
Untuk menguji efektivitas karena kaitannya dengan pembelajaran, jadi bagaimana atau metode apa yang digunakan dalam pembelajaran, tentu kita melihat hasil atau output dari pembelajar yang kita berikan materi, gitu ya, kasih materi itu kemudian diujikan. Nah, kalau dia berhasil menjawab dengan nilai yang tinggi, tentu itu akan lebih baik dibanding yang tidak berhasil menjawab, begitu. Kepada siapakah respondennya ya? Sebaiknya atau idealnya, cara yang saudara usulkan itu diujikan. Jelaskan. Ya, untuk penelitian disertasi saya, karena berawal dari fenomena yang terjadi Usulan adalah... pengujian saudara tadi loh, bukan disertasi. Usulan pengujian tadi itu kepada siapa sebaiknya diujikan? Oh ya, sebaiknya diujikan pada pembelajar awal akuntansi, tetap yang memang Jelaskan baru pembelajar awal itu siapa? Ya, pembelajar awal akuntansi ya bisa siapapun yang sedang mengawali belajar akuntansi. Jadi baru pertama kali, misalnya anak SMA itu ya bisa gitu. Tapi dalam penelitian saya ini mahasiswa semester 1. Tadi kan sudah dimasalahkan, mahasiswa semester 1 itu lebih selamat ya. Itu mungkin di SMA sudah belajar akuntansi. Nah, jelaskan pembelajar awal itu loh. Karena kok Anda menyebut baru pertama kali belajar akuntansi? Ya, baik. Karena tadi ingin menguji efektivitas dari model pembelajaran yang saya ujikan dalam penelitian saya. Ya, memang sebaiknya menurut saya itu ya untuk yang awal, karena dianggap belum memiliki skema pengetahuan yang banyak di long term memorinya terkait dengan penjurnalan untuk penelitian saya ini. Jelaskan pembelajar awal itu siapa? Kata-katanya salah. Pembelajar awal dalam penelitian saya mahasiswa semester 1. Tapi kalau mau diujikan lagi itu bisa. Saya tidak bertanya di Ibu, tapi idealnya menguji dengan yang Ibu usulkan itu kepada siapa gitu loh. Bisa jadi pelajar SMA begitu, tingkat SMA. Walaupun sudah belajar akuntansi. Yang tingkat SMA yang belum belajar akuntansi. Loh, makanya saya minta dijelaskan. Ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir ya Pak John. Baik, Bu Ketua. Halaman 11 pada sambungan kalimat pertama baru, saya kutip, penulis berpendapat bahwa penempatan elemen dalam persamaan akuntansi berbasis aljabar menyederhanakan ingatan mengenai aturan atau mekanisme debit kredit karena posisi elemen dalam persamaan menentukan letak saldo jurnal akun sesuai dengan definisi terminologinya, yaitu sisi kiri persamaan adalah debit, sisi kanan persamaan adalah kredit. Tetapi hal itu menunjukkan hubungan yang bagaimana, karena berbeda dengan hubungan fungsional yang ditunjukkan dalam laporan akuntansi. Apa malah tidak membingungkan? Tolong Ibu jelaskan lagi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini kembali soal P minus B itu loh, Bu. Jadi kalau dipisah itu maknanya apa gitu loh, Bu? Dengan menggunakan persamaan akuntansi berbasis aljabar, di mana meletakkan biaya yang kalau di persamaan standar di sebelah kanan, di persamaan berbasis aljabar di sebelah kiri. Sehingga kalau di persamaan aljabar ini, semua akan bertanda positif, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Di sisi kiri persamaan ada aset, kemudian ada biaya di situ, dan mungkin kalau ada pengambilan pemilik misalnya ya. Dengan peletakan di sebelah kiri persamaan, kemudian akan nyambung dengan ketika akan melakukan penjurnalan, tadi saya contohkan terkait penggunaan biaya misalnya atau pembayaran biaya, ya, di mana ketika akan mencatat biaya bertambah di sisi kiri. Nah, jadi tadi sudah letaknya di sisi kiri, mencatat biaya bertambah di sisi kiri, ya secara mudah di working memory, oh ya kiri-kiri. Gitu, itu akan lebih mudah dibanding ketika menggunakan persamaan standar yang biaya ada di sebelah kanan, tapi tanda
nya di sebelumnya itu ada tanda minus begitu ya. Jadi harus menerjemahkan dulu. Di situ tulisannya minus biaya, tapi ketika mau mencatat pertambahan biaya ya kan bukan di sebelah kanan gitu ya. Pertambahan biaya akan tetap di sebelah kiri, padahal posisi di persamaan akuntansi tadi biaya di kanan. Tapi ketika mau mencatat biaya bertambah di sebelah kiri, itu ada menambah muatan di otak bahwa ingat harus di sebelah sini. Tapi kalau tadi yang di sebelah kiri kan sudah sejalur kiri. Nah, ini lebih meringankan working memorinya. Menurut saya begitu. Baik, terima kasih Ibu Prompendus. Saya kembalikan Ibu Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jan. Oke, baik, ini sekarang waktu saya untuk bertanya sebagai penguji. Maaf, sebagai penilai, bukan sebagai ketua. Baik, Bu Uswatun, seperti Pak Suarjono tadi, saya, Pak Setiono, dan Pak Suarjono sudah banyak memberikan catatan ketika menjadi tim penilai. Gitu ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang sampai sekarang menurut saya masih belum direspon gitu ya, dalam dokumen ini. Nah, beberapa tadi sudah disampaikan bahwa tiga hipotesis yang Anda ajukan itu tidak terbukti. Ya. Ya, betul. Nah, sebenarnya kalau secara self reflection gitu ya, sebenarnya apa yang menyebabkan tiga hipotesis ini tidak terbukti? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu Wuri. Jadi ketika melaksanakan penelitian ini tentu di awal merencanakan kita sudah mencoba merencanakan sebaik-baiknya, tapi ketika di pelaksanaannya ada hal-hal lain yang mungkin oleh peneliti ini terlewat gitu atau di luar jangkauan pemahaman peneliti begitu. Seperti tadi kita sudah mencoba untuk partisipan ini menyamakan bahwa partisipan ini memang dianggap belum memiliki modal atau pengetahuan akuntansi sebelumnya. Padahal tadi aslinya kan sudah seperti disampaikan Prof. Slamet Sugiri gitu ya, karena yang digunakan partisipannya adalah mahasiswa semester 1, otomatis di SMA sudah pernah mengenal ya. Walaupun ketika kita lakukan uji tadi ini tidak terlalu menonjol pengetahuan akuntansi yang di awal itu, sehingga kita bisa menganggap itu belum ada atau sedikit sehingga dilanjutkan. Nah, ketika kita berikan treatment tadi sudah dibagi sekian banyak kelas, 4 kelas, kemudian treatmentnya yang penggunaan persamaan ini dan seterusnya. Nah, di situ bisa jadi partisipan yang diletakkan di kelompok 1-2 di mana menggunakan persamaan akuntansi yang standar ini mengambil ingatan jangka panjangnya tadi karena di SMA sudah pernah gitu ya, walaupun ketika diujikan tadi tidak terlihat, tapi ketika itu mungkin muncul sehingga pemahamannya semakin kuat begitu. Sedangkan yang di C dan D ketika diperkenalkan persamaan akuntansi berbasis aljabar di mana ini beda dengan yang mereka dapatkan ketika di SMA dulu gitu ya, sehingga mungkin terjadi konflik lagi, malah jadi tambah penuh working memorinya gitu. Jadi itu yang sebenarnya tidak diharapkan kan dalam penelitian ini. Bisa jadi seperti itu. Saya Bu, ini kan pertanyaan ini sudah saya ajukan lama sekali ya, ketika penilaian itu. Nah, yang saya kritisi adalah bahwa di bagian simpulan Anda itu sama sekali tidak memberikan insight gitu ya. Kenapa dari 3 hipotesis yang diajukan itu tidak ada penjelasan sama sekali gitu. Hanya kesimpulan ya sudah kesimpulan itu saja. Padahal kalau kita bicarakan kita harus memberikan insight kenapa alasan. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Uswatun tadi, secara umum saya tangkap itu adalah adanya bias responden, ya. Nah, itu mungkin yang nanti harus lebih ada penjelasan itu nanti dalam penjelasan simpulan ini. Oke, baik. Pertanyaan saya yang kedua itu masih berkaitan dengan kesimpulan ini. Nah, dalam implikasi tetap saja dan juga di bagian akhir itu tetap saja bahwa sekalipun hasilnya tidak ada perbedaan dan justru baru saja Ibu menyampaikan kalau karena
model aljabar atau persamaan aljabar ini berbeda dengan yang dipelajari sehingga menimbulkan konflik ya dalam pemikiran mereka. Kenapa Ibu masih tetap insist gitu ya, bersikeras bahwa ini boleh diajarkan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya kondisi ketika penelitian dengan keadaan realnya nanti akan berbeda. Ketika penelitian karena tadi kita terbatas waktu dan sebagainya. Namun saya juga tadi menyampaikan bahwa ini bisa jadi alternatif karena sebelumnya di Unsud hanya mengenalkan persamaan akuntansi standar ya. Jadi tidak mengenalkan model yang lain, artinya padahal di pasaran buku atau pengetahuan tentang itu juga sudah beredar gitu. Sehingga karena mahasiswa nantinya akan berbeda latar belakang. Jadi ketika dikenalkan satu metode ini kok masih kesulitan, menurut saya ini ada alternatif. Kenapa tidak dicoba saja gitu untuk memberikan dengan model lain tersebut atau sumber bacaan tersebut begitu. Jadi yang penting bagaimana memahamkan tentang penjurnalan ini kepada mahasiswa begitu, sehingga saya juga sempat tanya-tanya ke pengampu akuntansi pengantar di pelajarannya dan alhamdulillah responnya positif juga. Jadi para dosen pengampu ini menganggap juga oh ini bagus begitu, maksudnya bisa jadi alternatif, bisa menjadi membantu mempermudah mahasiswa untuk membuat jurnal. Demikian Ibu. Oke. Baik, mungkin itu saja pertanyaan saya. Saya akan memberikan kesempatan kepada yang lain setelah ini. Terima kasih Bu Wuri. Oke, mohon maaf. Ya, oke, baik, berikutnya monggo Pak Taufik Ritonga. Masih mute, Pak. Maaf. Terima kasih Bu Ketua. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu tim penguji yang saya banggakan Bu Uswatun. Pertama-tama saya sampaikan selamat Anda telah sampai pada tahap yang kita sedang lalui saat ini. Juga selamat ya, mudah-mudahan keluarga mendapatkan barokah dari semua proses ini. Baik, Bu Uswatun, yang akan saya tanyakan pertama adalah yang saya juga kemarin belum mendapatkan satu jawaban yang memuaskan tentang klaim Anda bahwa menjurnal itu merupakan tugas yang kompleks. Begitu. Nah, bisakah Bu Uswatun jelaskan ke kami apa yang dimaksud dengan tugas yang kompleks? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Irwan Taufik. Kalau berdasarkan TLT bahwa pengetahuan tadi masuk ke dalam memori jangka panjang itu kan piece by piece, sedikit demi sedikit. Potongan-potongan yang tersimpan dalam memori jangka panjang itu adalah skema. Nah, untuk penjurnalan, ya, ini mengaitkan ketika kita akan mau membuat jurnal, berarti itu akan mengaitkan potongan-potongan pengetahuan tadi yang terkait penjurnalan. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal, harus tahu dulu aturan debit kreditnya. Kemudian harus tahu akun-akun, pengertian akun. Ini yang masuk ke akun ini nanti transaksi apa aja nih yang terkait akun ini. Kemudian nominalnya, berapa yang akan dijurnal. Ya, berikutnya penjurnalnya itu sendiri. Kalau secara masih manual begitu ya, kita membuat jurnal kan kita tulis dulu yang akun debitnya. Saya potong bisa Bu Uswatun? Ya. Saya potong ya. Oh, ya. Apakah yang dimaksud menjurnal di sini oleh Bu Uswatun itu termasuk di dalamnya itu adalah pengukuran? Pengukuran untuk membuat jurnal tentu kan lengkapnya ayat jurnal itu ada ayat jurnal, ada akunnya, kemudian ada nilai rupiahnya, sehingga ada pengukuran juga. Ada pengukuran juga di dalamnya? Iya. Baik. Kalau demikian, saya mau minta Bu Uswatun jelaskan apakah dari siklus penyusunan laporan keuangan, berikan contoh
mana proses atau tahapan siklus itu yang tugas kompleks, mana yang bukan tugas kompleks. Dalam siklus ya, mulai dari pengakuan, ya, sampai dengan interpretasi. Ketika terjadi transaksi di perusahaan, transaksi maaf ya, saya minta tolong dijawab yang singkat saja. Oh iya. Dari rangkaian proses penyusunan laporan keuangan, tolong sebutkan berdasarkan definisi ini tugas kompleks, ini bukan tugas kompleks. Sebutkan mana yang merupakan tugas kompleks, mana yang bukan merupakan, mana tugas kompleks, mana yang bukan tugas kompleks. Untuk penjurnalan, maksudnya? Bukan, ulangi. Keseluruhan. Dari siklus ya akuntansi, mulai dari identifikasi sampai dengan interpretasi. Tolong sebutkan ya mana tugas kompleks, mana yang bukan tugas kompleks. Ya, sesuai yang saya tuliskan, tentu penjurnalan ini tugas kompleks. Ya, nanti kompleks berikutnya menyusun laporan keuangan. Saya berarti yang proses-proses yang lain tidak bisa Anda sebutkan di sini mana ya kompleks, mana tidak kompleks. Saya ingin dengar itu. Dalam siklus akuntansi, pertama kita melalui penjurnalan dulu, kemudian kalau secara manual ya Pak, kemudian kita posting ke buku besar, ya, kemudian merekap sebuah neraca saldo, kemudian melakukan penyesuaian, baru kemudian menyusun laporan keuangan. Prosesnya seperti itu. Ya, yang saya tanyakan, saya ulangi lagi, di antara proses penyusunan laporan keuangan itu, mana yang merupakan tugas yang kompleks, mana yang bukan tugas yang kompleks. Karena Anda di sini mengklaim bahwa penjurnalan merupakan tugas yang kompleks, begitu. Sementara penjurnalan itu kan bagian dari siklus penyusunan laporan keuangan. Iya, betul. Ya, berarti tadi penjurnalan itu kompleks, ketika posting tidak kompleks, ya. Kemudian merekap buku besar, saldo-saldonya menjadi neraca saldo juga tidak kompleks. Nah, menyusun laporan keuangan itu kompleks. Pertanyaan saya, apakah setiap tugas yang kompleks itu perlu perancah? Untuk pembelajaran, boleh menggunakan perancah, boleh tidak. Oke. Bu Uswatun, nah kenapa saya tanyakan dan saya meragukan tentang klaim Anda bahwa jurnal merupakan tugas yang kompleks, begitu ya? Karena menurut hasil analisis Anda, gitu ya, ternyata antara perancah menggunakan pendekatan persamaan akuntansi, perancah menggunakan pendekatan persamaan aljabar itu kan tidak berbeda kinerja pembelajarnya, gitu ya. Yeah. Nah, misalnya kalau saya mengatakan tidak berbeda karena jurnal itu bukan merupakan tugas yang kompleks, sehingga menghasilkan hasil yang sama kinerjanya. Nah, bagaimana pendapat Bu Swati? Maaf untuk pernyataan seperti itu, saya kurang setuju karena aslinya memang ini adalah tugas kompleks, tinggal bagaimana kita membantu pembelajar itu memahami kemudian melakukan penjurnalan itu, baik dengan metode menggunakan perancah persamaan akuntansi standar maupun dengan persamaan akuntansi yang berbasis aljabar. Ya, ternyata keduanya itu sama-sama membantu begitu hasilnya. Oke. Jadi bisa digunakan. Apakah, oke saya lanjutkan ya, apakah Bu Uswatun berteori ya, apakah Bu Uswatun berteori bahwa suatu kerangka konseptual yang digunakan untuk menciptakan suatu perancah akan mempengaruhi kinerja pengguna perancahnya? Kebetulan saya di
dalam penelitian disertasi ini memang hanya meneliti penggunaan perancahnya saja yang tadi disampaikan juga ini sebagai alat pedagogi saja. Jadi saya tidak banyak menyentuh konseptualnya, walaupun dalam video pembelajarannya itu sudah menggunakan basisnya tadi untuk konsepnya. Kalau persamaan akuntansi standar berarti konsep kesatuan usaha dan kubur rampainya begitu ya. Untuk yang persamaan berbasis aljabar juga demikian. Jadi menggunakan hukum dana. Berarti saya potong ya Bu Swatun. Berarti tidak berarti konsep-konsep tentang persamaan akuntansi aljabar, konsep-konsep tentang persamaan akuntansi standar itu tidak relevan dibahas di bagian bab 2. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bisakah saya menyatakan begitu? Bukan tidak relevan. Jadi persamaan yang digunakan. Jadi penggunaan alat bantu dalam pembelajaran tentu juga ya kita kan tidak sembarangan gitu ya. Jadi kenapa? Nanti pasti akan ditanya kenapa menggunakan ini? Apakah ini juga relevan menjadi alat bantu gitu? Maka tadi bersentuhan dengan konsep dari persamaan akuntansi tersebut. Oleh karena itu saya tadi bertanya Bu Swatun, apakah suatu kerangka konseptual yang melatar belakangi suatu penciptaan perancah akan mempengaruhi kinerja pengguna perancah? Kalau dalam penelitian ini saya tidak meneliti itu, tapi bisa jadi ini insight untuk penelitian berikutnya. Ya, itulah kenapa Anda nggak punya diskusi yang mendalam seperti yang dikritik oleh Bu Wuri tadi. Anda tidak bisa menjelaskan mengapa gitu tadi. Anda tidak bisa menjelaskan mengapa kok kinerjanya sama. Baik, waktu saya pikir sudah habis ya Bu Wuri ya. Pak. Oke, Pak Irwan matur nuwun. Terima kasih Pak Irwan. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya monggo Bu Dr. Dia. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Bu Uswah, pertama mungkin selamat dulu nggih. Anda sudah selesai hari ini di ujian terbuka yang sedang kita jalani bersama. Mudah-mudahan sehat ya, sukses ke depan. Amin. Terima kasih. Baik, Bu Uswah, melanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak tadi ya dari para penguji. Memang selalu berawal dari kemudian penggunaan perancah dengan persamaan akuntansi standar, kemudian juga perancah dengan persamaan akuntansi berbasis aljabar, ya, yang Anda uji di penelitian ini, di disertasi ini, kan kemudian menunjukkan hasil bahwa tidak ada perbedaan, gitu ya, yang ditunjukkan oleh kinerja para partisipan eksperimen Anda. Oke, nah, saya juga kemudian merujuk kepada argumen-argumen Bu Uswah ya di dalam disertasi, bahwa kemudian Bu Uswah menyimpulkan, misalnya di halaman 91, ada diceknya, bahwa persamaan akuntansi berbasis aljabar itu sama-sama efektif. Kemudian dengan tidak adanya perbedaan, Anda menyimpulkan bahwa persamaan akuntansi berbasis aljabar sama-sama efektif dalam memberikan pemahaman penjurnalan kepada para pembelajar awal. Juga bahwa pendekatan tersebut menghasilkan kinerja penjurnalan yang sama baiknya, gitu ya, betul ya? Iya. Ya. Nah, di sini kemudian kalau kemudian itu sama-sama efektif dan Anda menyatakan sama-sama baiknya, nah baik ini kemudian dasarnya apa? Bisakah Anda jelaskan? Merujuk kepada kemudian variabel dependen di sini adalah kinerja penjurnalan tadi. Anda merujuk kepada penelitian terdahulu dari Phillips and Heiser ya 2011. Nah, di sini ukuran dari kinerja adalah skor ya, banyaknya butir soal yang diberikan kepada para partisipan itu kemudian yang mampu dijawab dengan benar berapa. Nah, tapi apakah kemudian yang baik itu kemudian mencapai angka tertentu ataukah persentase tertentu dari sekian jumlah itu atau seperti apa, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Sekar. Ya betul sekali, jadi berdasarkan riset sebelumnya Phillips dan Heiser,
mereka juga menilai efektivitasnya kan dari nilai kinerja dari nilai yang dicapai oleh partisipan. Di riset saya juga demikian. Jadi di kelas A, B, C, D itu dengan diberikan soal yang sama, padahal materinya kan tadi beda-beda gitu ya. Pengenalannya maksudnya pengenalan tentang penjurnalan ini ada beda konsep, ada beda skupnya tadi. Nah, ternyata diberikan soal yang sama, mereka bisa menjawab ya rata-rata begitu ya, rata-rata di tiap kelas itu bisa menjawab dan nilainya lumayan begitu ya. Lumayan artinya lebih dari 50% udah lumayan gitu ya. Ya, cukup tinggi gitu. Itu yang jadi saya menyimpulkannya baiknya di situ, oh ya karena nilainya cukup agak tinggi gitu ya. Jadi di situ penilaian saya baik untuk metode perancah ini yang digunakan ini cukup baik begitu. Berarti kemudian yang dipatok adalah 50% benar ya, di atas 50% benar itu ya. Apakah kemudian itu Anda dasarkan pada argumen tertentu gitu ya, bahwa itu baik? Argumen tertentunya ya hanya secara umum aja sih, dan dari riset itu sebelumnya aja. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya ya, masih seputar metode. Tadi melanjutkan pula misalnya pertanyaan dari Bu Suni Barokah ya. Kembali, rujukan Anda adalah Phillips and Heiser. Ya, kemudian ada statement Anda, Bu Uswah ya, yang menindaklanjuti gitu ya, penelitian tersebut ya, yang tadinya dilakukan dengan eksperimen lapangan, kemudian ditindaklanjuti dengan eksperimen laboratorium. Nah, argumen-argumen yang sudah diberikan oleh Bu Uswah tadi fokusnya adalah pada kemampuan kontrol gitu ya. Bahwa kemudian dengan eksperimen laboratorium akan memungkinkan peneliti untuk memberikan kontrol yang lebih besar gitu ya. Nah, tapi kemudian saya melihat ada yang bertolak belakang justru di sini. Karena di bagian yang lain, Bu Uswah juga menyatakan bahwa dengan menggunakan setting yang di laboratorium tersebut, kemudian Anda menggunakan LMS serta Zoom, nah ada keterbatasan-keterbatasan. Anda menyebutkan beberapa keterbatasan di situ. Nah, di sini apakah kemudian Anda setuju kalau saya kemudian menyatakan ini justru kemudian kontrolnya kurang, gitu. Bagaimana tanggapan Bu Uswah? Ya, terima kasih. Jadi memang kondisi kemarin ketika melakukan penelitian kita di luar kuasa kita gitu ya. Kita yang berencana di awal sudah membayangkan bahwa kita akan melakukan riset yang laboratorium ini kita berada dalam ruang yang sama gitu. Tapi keadaan itu tidak bisa sehingga kita harus menggunakan LMS itu tadi. Nah, di situ memang banyak kendala ya karena secara teknis pengetahuan peneliti tentang pembelajaran menggunakan LMS juga kan baru dipelajari saat akan melakukan penelitian juga gitu. Jadi memang sehingga kalau kontrol di sana terus akhirnya kurang, ya bagaimana lagi ya, sudah di luar kemampuan ibaratnya gitu. Tapi kita kan mencoba tadi misalnya meminimalisir dengan ya tadi semua harus join di Zoom seperti itu. Jadi kita kelihatan kita bisa melihat aktivitas partisipan di sana untuk meminimalisir seperti yang dialami ketika yang dilakukan secara field tadi, karena field tadi ada jarak sehingga kita tidak tahu mereka nanti buka materi di luar yang diberikan misalnya. Tapi kalau yang penelitian yang kami lakukan ini kemarin untuk disertasi kan kita berusaha tadi dalam satu frame di Zoom, kemudian materi sudah ada di LMS, jadi yang dibuka itu gitu, tidak membuka materi yang lain. Oke. Ya, selanjutnya masih terkait dengan desain laboratorium, ya eksperimen laboratorium tadi
sempat disinggung pula oleh Prof. Sugiri bahwa ada efek regresi ini kemungkinan ya, ini terkait dengan partisipan Anda. Nah, di luar itu Bu Uswah menyatakan juga di dalam disertasi bahwa variabel-variabel pengganggu ya, variabel-variabel pengganggu yang dapat muncul gitu ya, disebutkan ada histori, efek histori, maturasi, testing, instrumentasi, mortalitas gitu ya, itu kemudian bisa ada potensi muncul gitu ya. Nah, upaya apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Bu Uswah dalam hal ini sebagai peneliti? Karena ini kan sebenarnya di fase desainnya itu pasti sudah harus diupayakan. Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam instrumen eksperimennya, peneliti berusaha menyusun untuk video presentasinya, video materinya yang disajikan seperti itu, kemudian kita membuat pertanyaan, salah satunya sebagai tes uji manipulasi itu ya. Jadi kita di yang kelas A, kelas B, kelas C ada treatmentnya seperti ini, kemudian ditanyakan, ini untuk mengembalikan fokus. Jadi kita juga tidak memberikan materi pembelajaran tadi dalam satu waktu full belajar kemudian nanti tes, enggak, tapi kita potong jadi 3 gitu video pembelajaran. Jadi simak dulu yang A nanti supaya tetap kembali ke materi, terus kita juga kasih pertanyaan yang terkait dengan materi yang barusan disimak seperti itu. Jadi ada beberapa step tidak langsung ya, harapannya ya memang hanya fokus pada yang sedang disimak dan kemudian tadi bisa menjawab pertanyaannya, begitu Bu Akar. Oke, kemudian mungkin saya konfirmasi lagi di halaman 76 misalnya ya, variabel pengganggu dikontrol dan diuji pengaruhnya sebagai kovariat, betul ya, Bu Uswah menyatakan seperti itu, sebagai kovariat terhadap variabel dependen sehingga dipastikan tidak mempengaruhi penarikan kesimpulan. Bisa disampaikan Ibu bagaimana kemudian hasil ujinya tersebut? Jadi untuk partisipan ini kemudian kita tadi setelah proses pengumpulan datanya itu kemudian kita ujikan menggunakan ANOVA begitu ya. Hasilnya detailnya saya lupa ada di disertasi ya. Ya intinya itu apa ya, bisa dilanjutkan lah begitu. Tidak tadi pengganggu itu tidak terlalu mengganggu hasil riset ini gitu. Sudah disampaikan ya di dalam file disertasi. Saya lupa di bagian itu ya Bu, mohon maaf ya. Ini harus buka lagi. Oke. Ya, terakhir ya. Ini masih tentang apa? Bagaimana kemudian partisipan ya di dalam eksperimen itu harus kita tentukan itu dengan tepat gitu ya. Tadi beberapa pertanyaan juga mengarah ke sana ya Bu Uswah, bahwa kemudian pembelajar awal tadi di sini itu apakah Bu Uswah merasa yakin dalam memilih kemudian partisipan Bu Uswah itu adalah mahasiswa-mahasiswa semester 1 ya di sini ya, di tempat Ibu ya di Unsur, karena kemudian sudah ada pengalaman belajar sebenarnya mereka itu melihat dari mana? Melihat bahwa dari data demografi para partisipan Ibu pun itu kalau dilihat mayoritas prosentasenya itu jika tidak dari SMA dengan jurusan IPS, juga dari SMK dan SMK dengan jurusan akuntansi ya di sini ya, sangat spesifik. Nah, tingkat keyakinan Ibu dalam kemudian memilih partisipan ini bagaimana? Untuk partisipan saya menggunakan mahasiswa semester 1 karena kita di Unsud ini pada saat pandemi itu menggunakan diwajibkan menggunakan LMS ya. Ini lebih memudahkan untuk pengumpulan partisipan tersebut ya. Jadi kita
share ke dosen pengampunya, demikian untuk minta waktu. Kemudian dari LMS itu kan ketahuan pesertanya, kemudian kita bisa invite, jadi ini tidak ada yang masuk dari selain mahasiswa S1 akuntansi begitu ya, yang sebagai partisipannya yang kita harapkan ini. Ya. Kemudian pertanyaan itu baru dilontarkan setelah kita mulai eksperimen tersebut, Bu. Jadi sebelum menyimak materi, nah itu baru kita lepaskan ya, kita buka pertanyaan itu untuk demografi, begitu. Nah di situ baru diketahui ya, sehingga itu kita lanjut saja untuk namanya penyimak materi untuk eksperimennya dilanjutkan, begitu. Baik, mungkin maksud saya tadi kalau ini kan lebih cenderung ke arah kemudahan peneliti begitu ya, kalau Ibu menjelaskan tadi. Sementara kita memilih partisipan, menentukan partisipan, itu kan seharusnya kemudian juga melihat tadi konsep dari pembelajaran awal itu seperti apa, supaya nanti kemudian kita mendapatkan hasil yang valid ya, kesimpulannya. Nah, di sini maksudnya kemudian apakah Ibu kemudian sudah memberikan argumentasi tertentu gitu ya, bisa memberikan argumentasi tertentu kenapa kemudian pilihannya jatuh kepada mahasiswa S1 terutama mungkin di tempat Ibu gitu. Oh iya, ya kebetulan yang fenomena yang muncul ya termasuk di awal, di latar belakang fenomena muncul memang terjadi di kampus kami begitu, bahwa sudah ya dengan ragam mahasiswa yang seperti itu masih terdapat pemahaman yang kurang ditunjukkan dengan prestasi atau kinerja di akuntansi pengantar ya, terkait penjurnalan kan ini kan di awal juga ya. Ini dari dosen pengampunya menyampaikan ada kesulitan seperti itu gitu, karena dilihat misal dikasih tugas menjurnal, ternyata kok ini masih salah ya gitu, jurnalnya belum bisa menjurnal dengan tepat gitu. Baik, dari fenomena awal ya. Waktunya sudah habis. Ya, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Terima kasih Ibu Sekar. Oke, baik. Semua penguji telah mengajukan pertanyaan dan sudah direspon oleh Ibu Uswatun. Baik, untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditunda. Kita akan ke breakout room dulu. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room. Tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Saudara Promovendus Uswatun Hasanah, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Terima kasih. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Saudara Uswatun Hasanah, atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada, kami serahkan ijazah kepada saudara. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama, minta izin kepada tim promotor, Prof. Selamat Sugiri dan Bu Suni untuk menyampaikan pesan-pesan kepada saudara Promovendus Uswatun Hasanah. Yang pertama saya akan mengambil hak saya untuk mengucapkan selamat atas kelulusannya di ujian terbuka ini pada saudara Promovendus Uswatun Hasanah. Kemudian yang kedua saya minta izin untuk menyapa
para tundangan yang ada di sini, walaupun tidak semuanya, karena banyak sekali. Yang pertama, saya ingin menyapa kepada Ibu Prof. Wiwi sebagai Dekan FEB Universitas Jenderal Sudirman, kemudian Bapak Yuda Aryo Sudibyo, Bapak Ratno Purnomo, Ibu Istiqomah, dan juga Prof. Eko Suyono. Saya ingin menyapa untuk terima kasih atas kehadirannya menyaksikan kegiatan ini, ujian terbuka ini. Bentar yuk, soalnya mulai ujian terbuka. Jadi menyaksikan dan kemudian mulai besok sudah bisa digunakan sebagai argumen kalau misalnya saudara promovendus untuk masih mengelak penugasan sudah tidak ada alasan lagi, saya kira itu. Kemudian saya juga mengucapkan kepada pengelola prodi di lingkungan Universitas FEB Universitas Jenderal Sudirman, dan tentu juga dosen-dosen yang tidak kalah pentingnya di sini. Kemudian juga saya ingin menyapa kepada para alumni yang ikut menyaksikan kegiatan ini, dan juga terakhir adalah kepada keluarga. Dan dengan keluarga ini saya ingin mengucapkan salam kepada Bu Husaimah. Ini mungkin sekaligus pesan kepada saudara promovendus. Saya kira liku-liku perjuangannya Mbak Uswatun ini sangat panjang dan berliku gitu ya. Jadi, dan tentu saya tidak perlu menjelaskan itu, tapi yang jelas mohon liku-liku itu karena sudah lewat, insya Allah sudah lewat, itu bisa menjadi pembelajaran, menjadi hikmah yang insya Allah bisa bermanfaat bagi kita. Yang baik-baik diingat, yang buruk-buruk mohon dimaafkan, terutama saya sebagai promotor ataupun tim promotor mungkin juga bisa bertindak salah begitu. Saya kira itu saja. Kemudian yang terakhir kali, ini sebuah isu yang menarik sebenarnya karena topiknya ini masih bisa dilanjutkan. Jadi riset tidak berhenti setelah lulus, tetapi nanti misalnya saudara promovendus itu mengajar mata kuliah akuntansi pengantar bisa dilakukan pengujian terus begitu untuk memastikan apakah memang kemudian sudah ada dinamika perubahan atau tidak. Saya kira begitu saja. Waktu saya kembalikan kepada pewara. Terima kasih. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Sebelum ujian terbuka ini ditutup, dengan ini kami memberitahukan bahwa Saudara Uswatun Hasanah adalah dokter ke 5.533 yang lulus ujian di Universitas Gadjah Mada, dan juga sekaligus lulusan ke 317 yang lulus ujian di FEB UGM. Nah, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditutup. Terima kasih. Tim penguji dipersilakan memberikan ucapan selamat kepada doktor baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Ibu Wuri Handayani MSI, MA, PhD, kami persilahkan. Saudara Dr. Uswatun Hasanah, selamat atas pencapaiannya. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk bisa lebih produktif ke depannya dan bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari selama di FEB UGM. Semoga tetap membawa nama baik UGM dimanapun Ibu berada dalam prestasi dan juga dalam setiap karya Ibu. Semoga ke depannya lebih baik lagi. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Sony Warsono Mafis, PhD. Kami persilahkan, Bapak. Sekali lagi selamat pada Dr. Uswatun Hasanah dan
Semoga apa yang dilakukan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Dr. Slamet Sugiri MBA. Kami persilahkan. Ini karena ucapan selamat nggak usah pakai topi ya. Halo Bu Haji, apa kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Haji. Selamat nggih. Selamat. Ya, silahkan kembali ke kampus alma mater asal ya. Dan UGM ini menjadi alma mater juga. Ya, alma mater yang terakhir ini yang sebelum Anda sekolah ke universitas yang lain lagi. Juga ya kembali ke fakultas itu ya, ke kampus itu. Ya, silahkan mengabdi lagi. Ya, Oke. Kalau ada kesempatan baik isi, tapi jangan rebutan. Langsung sini kok rebutan jabatan. Ya, tapi kalau ada kesempatan baik-baik saja, karena itu pengabdian juga. Dengar ya, Bu Haji ya, dengar ya. Ya, kemudian juga kembali ke keluarga ya. Kembali ke keluarga, menjadi istri yang baik. Ya, menjadi ibu yang baik, menjadi ananda yang baik, menjadi anak mertua yang baik ya. Dan jangan lupa meneliti lagi. Oke, sekali lagi selamat, saya bangga pada Bu Haji ini ya. Walaupun disertasi ditinggal berangkat haji tetap lulus nih. Alhamdulillah, ya. Terima kasih Prof. Haji. Ya, walaupun ada walaupunnya, walaupun molor. Oke, saya kira itu nggih. Salam untuk keluarga dan juga untuk bapak-bapak ya. Senior-senior saya dan juga teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSUD. Ya, salam saya untuk mereka ya. Oke, salam hormat saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Zuni Barokah MKom PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat kepada Ibu Dr. Uswatun Hasanah. Selamat ya Bu Uswah atas perjuangannya selama ini baik secara akademik dan non-akademik. Semoga semuanya menjadi berkah bagi institusi di Universitas Jenderal Sudirman maupun bagi keluarga tentunya. Semoga menjadi berkah dan menjadi satu awal ya yang baik bagi Ibu Uswah dan keluarga. Selamat ya. Terima kasih Bu Zuni. Ya, dan kemudian sebagai kopromotor saya mohon maaf apabila ada kesalahan kehilafan selama berinteraksi ya. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Mohon maaf. Baik. Ya, saya juga minta maaf. Tadi luput itu belum mengucapkannya. Ya, terima kasih juga minta maaf waktu haji nggak sempat ketemu ini. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Bu Riana. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Suarjono MSc PhD, kami persilahkan. Baik, saya menggaris sudah tua ini mengendalikan ternyata tidak mudah. Saya menggarisbawahi apa yang telah dikatakan Bapak dan Ibu yang lain tadi. Ya, hanya saya pesan, ya setelah lulus ini harus tetap kritis. Itu saja. Tidak hanya kritis terhadap orang lain, tapi mengkritisi diri sendiri. Sehingga karya-karya Anda itu makin baik, dan juga akhirnya karena masyarakat kita itu sukanya itu menerima begitu saja, take for granted, apapun yang diucapkan oleh seorang dokter, apalagi profesor. Padahal tidak selalu begitu. Jangan itu, tapi tetap kritis. Termasuk dosen-dosen yang lain diusut, tetap harus kritis. Harus tetap bertanya itu. Karena bertanya itu ciri dari akademisi. Dari pertanyaan itu lalu timbul penelitian, walaupun saya tidak meneliti ya. Tapi intinya itu.
Oke. Terima kasih. Terima kasih. Profesor Jono. Selanjutnya kepada Bapak Setiono MBA PhD, kami persilakan. Baik. Selamat kepada Ibu Uswatun Hasanah. Tadi sudah disampaikan Pak Sony bahwa perjalanan lika-liku Ibu cukup panjang. Ibu mestinya lelah, mungkin ya lelah ya. Tapi saya harapkan jangan berhenti karena bidang pendidikan ini sangat langka ya. Penelitiannya supaya terus meneliti lagi dan semakin banyak itu sehingga Ibu juga mencapai jabatan akademik tertinggi gitu. Sekali lagi selamat. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih, Tiono. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Irwan Taufik Ritonga Embus PhD, kami persilakan Bapak. Ya, Bu Uswah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya senang sekali Bu Uswah bisa mencapai tahapan baru dalam karir sebagai seorang dosen, yaitu dengan diraihnya gelar doktor pada hari ini ya, Bu Uswah. Kemudian saya mohon maaf jika selama berinteraksi dengan Bu Uswah ketika di ujian tertutup sampai dengan proses saya menandatangani lembar pengesahan disertasinya itu, ketika berinteraksi mungkin ada ucapan perilaku saya yang tidak dapat diterima oleh Bu Uswah. Kemudian Bu Uswah, harapan saya disertasi ini tidak hanya sekedar menjadi pajangan di rak buku di rumah Ibu atau di perpustakaan, tetapi publikasikanlah ke khalayak luas begitu. Syukur-syukur bisa dimuat di jurnal internasional bereputasi sehingga dapat dibaca, dapat diketahui oleh khalayak luas. Demikian harapan saya, Bu Uswah, tetap semangat ya berkarya, tetap semangat untuk melakukan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwanto. Selanjutnya kepada Dr. Diah Eka Ari Sekarjatiningsih MSc, kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Diana. Bu Dr. Uswah, selamat Mbak Uswah atas pencapaiannya hari ini ya, sudah meraih gelar doktor. Saya ikut berbahagia sekali. Juga tentunya tidak hanya untuk Bu Uswah, tapi untuk seluruh keluarga tercinta yang selama ini sudah mungkin banyak berkorban waktu, banyak ditinggalkan untuk berkonsentrasi di program doktor ya. Mudah-mudahan semua barokah dan manfaat. Insyaallah, amin. Meskipun melalui perjuangan yang panjang, saya percaya sekali gitu ya, pasti akan rasa syukur kita ya, betapa kemudian terlewati ya masa-masa belajar di tempat yang luar biasa ini ya, dengan bimbingan dari guru-guru kita ya. Kita juga merasakan bersama ya Bu Uswah ya, karena sempat berinteraksi lama. Kemudian mudah-mudahan tetap semangat terus melanjutkan ya karya-karya Mbak Uswah ya, selanjutnya terus mengabdi, terus berbagi, tidak berhenti di titik ini, karena sebenarnya ini menjadi awal ya, menjadi permulaan dari perjuangan-perjuangan selanjutnya. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Sekian dari saya Mbak Uswah, selamat sekali lagi ya. Terima kasih, Dok. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat dan sukses kepada Doktor baru, Dr. Uswatun Hasanah, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansi Ibu.
Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.